Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 di sini kami akan memaparkan materi tentang perumusan teori akuntansi berdasarkan pendekatan regulatoris, yaitu bagaimana regulasi memengaruhi pembentukan teori dan praktik akuntansi. Nah, selanjutnya sebelum saya melanjutkan ke inti materi di sini, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada Arin Salsabila dengan NIM akhir 040, kemudian ada Ma'rifatul Umma dengan NIM akhir 108, kemudian ada Nuralia Syafira Khairun Nisa dengan NIM akhir 078, kemudian ada Revani Caila Syam dengan NIM akhir 318, serta ada Muhammad Akhil Sirajuddin dengan NIM akhir 215. Dan untuk pemaparan materi secara lebih rinci akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Materi pertama yaitu membahas hakikat standar akuntansi, yaitu pendekatan regulasi memandang standar akuntansi sebagai aturan yang dibuat untuk mengarahkan praktik pelaporan keuangan. Nah, standar diperlukan agar laporan keuangan memiliki keseragaman dan dapat dibandingkan keberagaman standar, juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap informasi akuntansi. Nah, yang pertama yaitu standar sebagai regulasi, yaitu standar akuntansi membatasi fleksibilitas metode dan peningkatan konsistensi praktik. Yang kedua, tujuan regulasi melindungi pengguna, peningkatan kualitas informasi, dan mengurangi asimetris informasi. Dan yang terakhir yaitu hakikat standar akuntansi, yaitu standar meningkatkan kredibilitas dan menjadi kompromi antara fleksibilitas dan perlindungan. Baik, untuk selanjutnya adalah standar sebagai regulasi. Standar akuntansi berfungsi membatasi fleksibilitas metode yang digunakan oleh perusahaan. Regulasi membantu mencegah praktik pelaporan yang menyesatkan. Standar juga meningkatkan konsistensi dan transparansi informasi keuangan. Jadi regulasi ini penting untuk diterapkan di perusahaan karena jika tanpa regulasi perusahaan akan semakin tidak ada tujuan. Membahas tentang tujuan, kita masuk ke tujuan regulasi. Regulasi bertujuan melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan. Standar membantu meningkatkan relevansi dan juga keandalan informasi. Regulasi juga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan juga pihak eksternal. Yang terakhir ada hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Standar merupakan kompromi antara fleksibilitas perusahaan dan perlindungan pengguna. Regulasi membantu menjaga kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penetapan standar pendekatan regulatoris. Jadi, dalam pendekatan regulatoris, standar akuntansi dibuat karena pasar dianggap tidak selalu mampu mengatur dirinya sendiri secara sempurna. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk memastikan pelaporan tetap berkualitas dan melindungi kepentingan publik. Untuk tujuan yang pertama ini ada menciptakan keseragaman. Jadi tanpa standar, perusahaan bisa menggunakan metode berbeda untuk transaksi yang sama. Hal ini membuat laporan sulit dibandingkan, namun keseragaman bukan berarti semua harus sama persis, melainkan membatasi variasi agar tetap dalam kerangka yang logis. Untuk tujuan yang kedua ini ada meningkatkan kualitas dan keandalan informasi. Jadi karena manajemen memiliki kepentingan tertentu, regulasi diperlukan untuk membatasi kemungkinan manipulasi dan memastikan informasi tetap relevan serta dapat dipercaya. Untuk tujuan yang ketiga ini ada melindungi kepentingan publik dan investor. Jadi hal ini didasarkan pada adanya asimetri informasi di mana manajemen mengetahui lebih banyak tentang kondisi perusahaan dibanding investor. Nah, standar akuntansi ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar informasi yang disampaikan lebih transparan dan tidak menyesatkan. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan juga dapat ditelusuri.
Dan transparansi berarti laporan keuangan tidak boleh menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna, seperti risiko usaha, kewajiban perusahaan, maupun perubahan kinerja keuangan. Melalui standar yang ditetapkan regulator, perusahaan diwajibkan untuk mengikuti aturan pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan yang jelas. Hal ini membuat manajemen tidak bebas memilih metode yang hanya menguntungkan pihak internal. Selanjutnya yaitu untuk mendukung efisiensi pasar modal dan juga pengambilan keputusan ekonomi. Pasar modal membutuhkan informasi yang relevan, konsisten, dan dapat dibandingkan agar investor dapat menilai dan risiko dan juga potensi keuntungan suatu perusahaan. Jika setiap perusahaan menggunakan metode akuntansi yang berbeda, investor akan sulit membandingkan kinerja perusahaan sehingga keputusan investasi menjadi tidak efisien. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi konflik praktik akuntansi, di mana sebelum adanya standar yang jelas, perusahaan sering menggunakan metode pencatatan yang berbeda untuk transaksi yang sama, misalnya dalam penilaian persediaan, penyusutan aset, atau pengakuan pendapatan. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik antar perusahaan, auditor, investor, maupun regulator karena tidak ada pedoman baku untuk menentukan perlakuan yang benar. Dengan adanya standar yang ditetapkan regulator seperti IAI, praktik akuntansi memiliki acuan resmi dan juga auditor dapat menilai kewajaran laporan berdasarkan standar tersebut. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.